Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat inventaris buku perpustakaan berbasis web yang disusun oleh Fatimah Azhara Suyuti, Leni Silente, Yusria Ismail, dan saya sendiri Intan Maharani dan Nasmira. Baik, bab 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, latar belakang. Manajemen sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan administrasi sekolah. Manajemen sekolah berarti pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sendiri meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan sarana fisik lainnya. Sumber dana pelaksanaan evaluasi pendidikan dan berhubungan antar guru, murid, dan murid. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan antara pihak luar sekolah seperti masyarakat, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan fungsi sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang manajemen pendidikan yang baik. Menurut Ketentuan Umum Pendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termaksud prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Inventaris bahan perpustakaan merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan dalam bentuk buku induk atau buku perpustakaan yang menyangkut semua data biografi yang sesuai dengan pelaporan dan kebutuhan database sebagai tanda bukti pembendaharaan atau pemilikan perpustakaan. Inventaris merupakan salah satu kegiatan yang harus dikerjakan oleh petugas di perpustakaan sebelum bahan perpustakaan itu diproses di bagian pengelolaan. Adapun bagian inventaris adalah menetapkan dan melaksanakan pencatatan menurut cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tinambung, belum ada pembelajaran inventaris buku dan juga belum berbasis web. Banyaknya bahan bacaan yang masuk selama pandemi saat sekolah belum dibuka membuat kegiatan inventaris buku tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, kami kelompok 7 memilih untuk melakukan kegiatan inventaris buku perpustakaan dan juga membuat website untuk mempermudahnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan inventaris belum sepenuhnya dilakukan dengan baik di SMA Negeri 1 Tinambung. 2, kurangnya perhatian terhadap kegiatan inventaris selama pandemi berlangsung. Dan yang ketiga, belum adanya website perpustakaan digital untuk mempermudah pengelolaan database buku. Rumusan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan inventaris yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tinambung? Manfaat secara teoritis, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah, sekaligus juga dapat sebagai pengetahuan dasar kita sebagai calon pendidik di masa depan. Kemudian manfaat secara praktis bagi kepala sekolah SMAN 1 Tinambung, kegiatan ini dijadikan acuan bagi sekolah dalam penanganan pelaksanaan inventaris bahan perpustakaan, khususnya buku perpustakaan, juga memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan inventaris perpustakaan.
Baik, selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh Yusria Ismail. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, seperti perpustakaan. Secara terminologi, kata perpustakaan adalah library. Page dalam Recording stopped. library berasal dari yang berarti buku. Dari istilah itu terbentuklah istilahnya tentang buku. Lebih jauh, misi perpustakaan sebagai koleksi atau kumpulan buku, koleksi buku atau bahan lainnya yang diharapkan untuk penggunaan atau keperluan konsultasi, belajar, meneliti yang dikelola oleh pustakawan dan staf terlatih lainnya dalam rangka menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Fungsinya yaitu, yang pertama, menunjang kegiatan belajar mengajar, yang kedua, merupakan sarana bakat dan keterampilan, yang ketiga, media sekolah, yang ketiga, penelitian sederhana, yang kelima, sarana rekreasi. Peranan perpus di dunia pendidikan, sehingga semua pendidikan formal mempunyai. Secara garis besarnya, tugas dari adalah mengumpulkan, menyimpan, dan tercetak ataupun dalam bentuk dan multimedia kepada pemakai. Menyediakan akses lewat internet, namun harus peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan masih mempertahankan teknologi agar keinginan masyarakat masih dapat terpenuhi. Harus menjadi jembatan penyedia informasi pada masa kini dan masa depan. Yang terakhir, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Baik, selanjutnya yaitu inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencatatan atau pendaftaran milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Inventarisasi bahan pustaka merupakan suatu kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima oleh suatu perpustakaan ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan, menyangkut semua data bibliografi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan database, sebagai tanda bukti pemberdaharaan atau pemilikan perpustakaan. Pada intinya, kegiatan inventarisasi bahan pustaka itu adalah kegiatan pencatatan semua bahan pustaka milik perpustakaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau pustakawan. Beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan pustaka yaitu: yang pertama, buku induk atau buku inventarisasi, yang berisi kolom-kolom yang berhubungan dengan bahan pustaka seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Yang kedua, cap atau stempel inventarisasi. Kolom inventarisasi berisi nama perpustakaan yang bersangkutan, tahun dan tanggal waktu buku itu dicatat dalam buku inventaris. Yang ketiga, cap atau stempel perpustakaan, berisi nama, alamat, dan simbol perpustakaan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi bahan pustaka, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, langkah penerimaan bahan pustaka, yaitu tujuan inventarisasi bahan pustaka. Adapun tujuan inventarisasi bahan pustaka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol kepemilikan bahan pustaka, membuat statistik. Yang ketiga, mengetahui bahan pustaka yang sudah dimiliki ataupun yang belum dimiliki. Yang keempat, mengetahui ragam bahan pustaka yang dimiliki. Yang kelima, mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki dalam waktu tertentu maupun jumlah bahan pustaka yang hilang. Keenam, menjadikan data yang ada sebagai bahan laporan. Dan yang terakhir, menjadikan data yang ada sebagai bahan penyusunan evaluasi koleksi atau bahan perpustakaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, pada bab 3 akan dibacakan oleh Fatimah Azhara Suyuti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Oke, saya akan lanjutkan pembahasan terkait dengan bab 3, hasil orientasi dan observasi. Yang pertama adalah tempat atau lokasi observasi yang kami lakukan. Adapun lokasi atau tempatnya kami lakukan di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung, di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tinambung. Adapun kondisi perpustakaan setelah kami melakukan kunjungan, Perpustakaan SMA Negeri 1 Tinambung bisa terbilang cukup nyaman untuk para siswa-siswi dan guru-guru yang melakukan proses belajar mengajar. Bisa dikatakan sudah sesuai sebagaimana fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama, menunjang kegiatan belajar dan mengajar sebagai sarana pengembangan bakat dan keterampilan untuk siswa-siswi, kemudian juga sebagai salah satu pusat media sekolah. Nah, adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tinambung, yang pertama kelengkapan buku setiap mata pelajaran, kemudian siswa-siswi juga diberikan kemudahan untuk mengakses WiFi area, kemudian ada ruang penjaga perpustakaan atau untuk petugas perpustakaan, ada area yang area membaca untuk siswa-siswi difasilitasi dengan kursi dan juga meja. Kemudian ada rak penyimpanan buku yang diatur berdasarkan kelas dan judul buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan ada lemari penyimpanan buku karena ada beberapa buku yang disimpan dalam lemari. Kemudian tempat peminjaman buku juga sudah dilengkapi di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tinambung. Yang dijelaskan akan dilanjutkan oleh Saudari Nasmira. Saya persilahkan. Selanjutnya, untuk interpretasi dari observer tentang kondisi perpustakaan yang dikunjungi. Jadi, di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tinambung ini merupakan sebuah perpustakaan yang masih dari perkembangan era globalisasi saat ini. Perpustakaan ini belum mampu memberikan informasi-informasi kepada para pengguna dengan cepat oleh sebagai pengguna. Perpustakaan di SMA Negeri 1 Tinambung juga belum memiliki perpustakaan digital, sehingga para pengguna belum terdaftar sebagai anggota perpustakaan dan belum bisa menerima pelayanan berbasis komputer untuk mempermudah dan masih menggunakan teknik manual. Kemudian, perpustakaan digital itu sangat penting dan bermanfaat terutama kepada para anggota bisa melihat secara penuh koleksi di perpustakaan tersebut. Kedua, hari Rabu kita melakukan perpustakaan. Kemudian setelah ditinjau kondisi perpustakaan yang lama tidak tersentuh, sehingga administrasi perpustakaan tidak terurus dengan baik. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 3 November di waktu yang sama di hari Rabu, kita melakukan penataan inventaris buku di perpustakaan. Dari hasil yang diperoleh, karena adanya buku tambahan atau tambahan buku-buku baru, maka dibutuhkan penataan ulang buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian di waktu yang sama juga di sini ada kegiatan pengenalan media berbasis web untuk memudahkan proses inventaris kepada petugas perpustakaan. Kemudian respon dari petugas perpustakaan ini sangat mendukung adanya pengadaan web inventaris buku dari perpustakaan tersebut. Kemudian lanjut di hari Kamis, tepatnya 4 November 2021, di sini diadakan diskusi kelompok bagaimana kelanjutan dari proses inventaris buku yang dilakukan secara online. Kemudian selanjutnya di tanggal 5 November 2021, tepatnya hari Jumat, juga dilakukan diskusi kelompok sebagai bentuk kelanjutan dari proses inventaris buku. Di sini karena ada beberapa anggota kelompok yang berada di lokasi KKN, maka dilakukan secara online. Kemudian di tanggal November 2021, di sini dilakukan kegiatan mengumpulkan data buku di SMA Negeri 1 Tinambung, dan di sini dilakukan oleh anggota yang berada di lokasi KKN. Kemudian di tanggal 9 November 2021 masih mengumpulkan data buku di SMA Negeri 1 Tinambung dan dilakukan oleh yang ada di lokasi KKN tersebut. Selanjutnya di tanggal 11
November 2021. Ini buku KKN tersebut. 2021 itu kan buku di dilakukan oleh anggota yang berada di lokasi KKN. Kemudian selanjutnya, di tanggal 16 November 2021, di sini dilakukan kegiatan pembuatan web untuk inventaris buku SMA Negeri 1 Tinambung yang dihandle oleh anggota yang berada di Makassar. Kemudian di hari Rabu 17 November 2021 memasukkan database buku SMA Negeri 1 Tinambung di dalam ke dalam web, dan ini juga dilakukan oleh anggota yang berada di Makassar. Kemudian di tanggal 19 November kembali diadakan diskusi kelompok bagaimana kelanjutan dari inventaris proses inventaris buku. Selanjutnya di tanggal 22 November 2021 ini dilakukan perbaikan web yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di tanggal 23 November 2021 pembuatan web telah selesai dibuat. Kemudian untuk selanjutnya di tanggal 25 November 2021 kembali diadakan diskusi kelompok bagaimana kelanjutan inventaris atau proses inventaris buku yang dilaksanakan secara online. Kemudian selanjutnya di tanggal 26 November 2021 ada pada pihak sekolah SMA Negeri 1 Tinambung kepada pihak perpustakaan. Kemudian selanjutnya di hari Kamis 2 Desember 2021 dibuat laporan hasil dari inventaris buku SMA Negeri 1 Tinambung. Mungkin cukup untuk bagian dari uraian kegiatan selama proses melakukan kegiatan inventaris buku. Selebihnya kami serahkan kepada moderator. Link website hasil inventaris perpustakaan digital SMA Negeri 1 Tinambung dapat dilihat pada layar. Terdapat ada kode buku, tanggal terima buku, pengarang, judul buku, kelas, penerbit, tahun terbit, edisi, dan jumlah buku yang ada. Website buku dapat dibuka pada baik. Model tampilan website buku dapat dilihat pada layar. Pada bagian pengarang, judul buku, dan penerbit, kita bisa tulis buku apa yang kita inginkan. Ini
inventaris buku dilakukan pada buku bacaan untuk mata pelajaran, seperti buku paket. Ingin menambahkan pada website yang telah kami buat, ada fitur upload e-book di sini, yang dimana fitur ini bisa memudahkan petugas perpustakaan untuk apabila ada buku tambahan yang dimana bisa diupload di sini untuk memasukkannya ke dalam database perpustakaan digital yang telah kami buat. Dan fitur yang ini juga mempermudah untuk kepada petugas perpustakaan apabila ingin mencari buku dengan memasukkan nama pengarang ataupun judul buku atau penerbitnya. Dokumentasi penyerahan yang dilakukan oleh Kakak Fatima Azhara Suyuti yang berada di lokasi KKN. Baik, mungkin pelaporan manajemen sekolah bisa saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.